kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Alvina Syefa Kamila, Julia Maharani Putri, dan Tiara Septiani. This is Channels Television's breaking news. Konsep analisis laporan keuangan terdiri dari 7 sub, yaitu pengertian dan proses akuntansi, sistem akuntansi, pengertian analisis laporan keuangan, tujuan dan objek analisis laporan keuangan, keterbatasan analisis laporan keuangan, kelemahan analisis laporan keuangan, dan pengambilan keputusan. Materi pertama yang akan dibahas adalah tentang pengertian akuntansi. Menurut American Accounting Association atau AAA, akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut. Proses akuntansi terbagi menjadi 9 tahapan. Yang pertama yaitu mengumpulkan dan menganalisis data transaksi. Berdasarkan bukti yang terkumpul, data transaksi keuangan bisa diidentifikasi, kemudian dianalisis apakah transaksi tersebut sah dan sesuai. Lanjut, mencatat transaksi, mencatat atau menjurnal nilai transaksi sesuai dengan yang ada pada bukti transaksi untuk dimasukkan ke buku catatan transaksi. Selanjutnya yaitu memposting catatan ke buku besar. Biasanya dilakukan setiap menjelang penutupan buku, sehingga saldo akhir buku besar juga baru dapat dilihat. Lalu membuat neraca percobaan untuk memastikan nilai jenis akun yang bersaldo debit sama dengan akun yang bersaldo di kredit atau seimbang. Tahapan selanjutnya yaitu menyusun jurnal penyesuaian. Menyusun jurnal penyesuaian ini dilakukan agar keseimbangan bisa tercapai. Istilah yang biasa dikenal adalah ayat jurnal penyesuaian atau AJP. Selanjutnya yaitu menyusun neraca saldo setelah disesuaikan. Hal ini dilakukan untuk menambah saldo debit ataupun kredit atas ayat jurnal penyesuaian yang sudah dipindahkan ke buku besar ke neraca saldo, sehingga diperoleh neraca saldo setelah disesuaikan. Lalu, menyusun laporan keuangan. Proses menyusun laporan keuangan dari NSSD secara manual harus dibantu dengan neraca lajur atau worksheet. Langkah selanjutnya yaitu penutupan buku. Akun pendapatan dan beban terakumulasi serta dilaporkan untuk periode tertentu, agar kedua jenis akun tidak tercampur dengan periode selanjutnya. Diperlukan penutupan akun sehingga saldo menjadi nol setiap akhir periode. Dan proses terakhir adalah membuat penyesuaian kembali pasca penyesuaian. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh kelompok akun pendapatan dan beban telah ditutup. Materi yang akan dibahas selanjutnya yaitu mengenai sistem akuntansi. Menurut Warren, Rip and Peace, sistem akuntansi adalah metode yang dilakukan dengan prosedur yang mengumpulkan, klarifikasi, ikhtisar, dan melaporkan. Kegiatan tersebut dilakukan mencakup informasi kegiatan bisnis secara operasional ataupun bagaimana kondisi keuangan di sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu menurut Baridwan. Menurut Baridwan, sistem akuntansi adalah seperangkat formulir, laporan, ataupun catatan. Semua bentuk perangkat tersebut akan dikoordinasikan secara tepat dengan berbagai elemen perusahaan yang ada, sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi. Informasi ini nantinya akan dibutuhkan untuk melakukan manajemen perusahaan. Sistem akuntansi terbagi menjadi 5 unsur, yaitu formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan. Formulir sendiri adalah dokumen yang biasa dipakai untuk pencatatan berbagai transaksi. Sedangkan jurnal adalah data pengelompokan, pencatatan transaksi sejenis, serta ringkasan dari formulir yang ada. Buku besar adalah
buku yang berisi kumpulan rekening dari beberapa jurnal agar lebih mudah untuk diarsipkan. Sedangkan buku pembantu adalah buku yang berisi rekening-rekening pembantu yang terdapat di dalam rekening tertentu di buku besar. Dan terakhir yaitu laporan. Laporan ini bisa berupa laporan perubahan modal, laporan laba rugi, dan laporan harga pokok penjualan. Analisis laporan keuangan, sesuatu metode atau teknik yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan. Umumnya, analisa ini digunakan oleh perusahaan atau organisasi dalam memeriksa seluruh jenis laporan keuangan secara berkala. Melakukan analisa ini sangat penting karena dapat melihat stabilitas keuangan bahkan menghitung untung rugi sebuah perusahaan. Adapun tujuan analisis laporan keuangan. Yang pertama, memahami dan mendiagnosis informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Yang kedua, memprediksi prospek masa depan berdasarkan hasil tinjauan kinerja perusahaan di masa lalu. Dan yang terakhir, meneliti profitabilitas saat ini dan efisiensi operasional perusahaan sehingga kesehatan keuangan bisa ditentukan. Objek analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisis laba rugi komprehensif, yaitu media untuk mengetahui keberhasilan operasional perusahaan, keadaan usaha nasabah, kemampuannya memperoleh laba dan ekuitas operasionalnya. Yang kedua, analisis laporan posisi keuangan, yaitu refleksi hasil yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu dan modal yang digunakan untuk melaksanakan dan mencapainya. Dan yang terakhir, analisis arus kas, dapat menunjukkan pergerakan arus kas dari mana sumber kas diperoleh dan kemana dialirkan. Keterbatasan laporan keuangan. 1. Bersifat historis dan umum. 2. Tidak luput dari penggunaan berbagai timbangan dan taksiran. 3. Hanya melaporkan informasi bersifat material. 4. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. 5. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi. Dan yang terakhir, adanya berbagai alternatif metode akuntansi. Kelemahan analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisis laporan keuangan didasarkan pada laporan keuangan. Oleh karenanya, harus selalu diingat kelemahan dari laporan keuangan agar kesimpulan dari analisis tidak salah. Yang kedua, objek analisis laporan keuangan hanya laporan keuangan. Untuk menilai suatu laporan keuangan tidak cukup hanya dari angka-angka laporan keuangan. Yang ketiga, objek analisis adalah data historis yang menggambarkan masa lalu dan kondisi ini dapat berbeda dengan kondisi masa depan. Yang keempat, jika kita melakukan perbandingan dengan perusahaan lain, maka perlu dilihat beberapa perbedaan prinsip yang bisa menjadi penyebab perbedaan angka, seperti prinsip akuntansi, size atau ukuran perusahaan, jenis industri, periode laporan, dan sebagainya. Yang kelima, laporan keuangan hasil konsolidasi atau hasil konversi mata uang asing perlu mendapat perhatian tersendiri karena perbedaan bisa saja timbul karena masalah kurs konversi atau metode konsolidasi. Pengambilan keputusan. Laporan keuangan perusahaan memiliki peranan penting untuk mengetahui perkembangan sebuah perusahaan. Umumnya, dalam finance dan accounting terdapat beberapa data yang ada pada laporan keuangan. Data tersebut nantinya bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal, termasuk sebagai acuan dalam mengambil kebijakan perusahaan serta membangun ekosistem untuk pertumbuhan perusahaan. Karena bagaimanapun, kinerja keuangan yang baik dapat mencegah fraud pada perusahaan serta menjadi salah satu penentu kesuksesan perusahaan dalam meraih keuntungan. Itulah pentingnya analisis laporan keuangan bagi perusahaan untuk pengambilan keputusan paling tepat demi pengembangan perusahaan yang berkesinambungan. Jadi, mengelola perusahaan tidak hanya berfokus ke produk atau jasa yang ditawarkan saja. Dari sisi internal juga perlu memperhatikan kondisi keuangannya dalam keadaan baik atau tidak.